Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang ada di kelas ekonomi KPC kelas 12 ya, semester 5. Nah, semester 5. Ini saya masih bingung nih mengenai modul yang digunakan. Namun sebelum jelas, saya akan menggunakan materi yang sudah saya buat aja ya. Di sini sudah ada Mbak Nazira, kemudian ada Mbak Herlin, Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Bundasari, kemudian ada Mbak Naisha. Gimana nih? Jelas suara saya nggak? Sampai di sana semua suara saya? Jadi kita ketemu di 3 kelas ya, ada kelas bahasa Inggris, kemudian kelas ekonomi, dan juga ada kelas sosiologi. Kemarin saya juga udah ngajar kelas ekonomi bukan? Di kelas ini ya kan? Yang sama Mbak Karisma, kelas ekonomi ya, kalau nggak salah ya. Waalaikumsalam Mbak Naisha. Nah, kalau sudah jelas semua, kita perkenalan ya mengenai materi. Nah, di sini kita akan belajar jadi ada 2 bab di pertemuan ini ya. Yang pertama adalah bab akuntansi perusahaan dagang, kemudian yang kedua ada bab laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, di kelas ini akan ada 16 pertemuan. Jadi akan ada 16 pertemuan yang mana 16 pertemuan itu sudah termasuk dengan UTS dan UAS. Jadi semoga karena kita sekarang mulainya bareng-bareng ya kelasnya ya. Jadi semoga nanti bisa selesainya bareng-bareng semua. Kalau kemarin itu kan ekonomi atau apa ya? Ekonomi ketinggalan ya? Atau bahasa Indonesia tuh yang ketinggalan. Jadi mulai semester ini insya Allah kita mulai lebih baik lagi ya. Ini Mbak Karisma 12 pertemuan Miss. Nah, katanya Pak Riona ternyata 16 pertemuan Mbak. Oh, bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, 16 pertemuan itu nanti ya termasuk dengan UTS dan UAS. Nanti 16 pertemuan kan? Jadi 16 pertemuan ya. Oke. Jadi di sini ada bab pertama. Bisa dilihat di screen, kelihatan semua kan? Screennya di screen. Ada karakteristik perusahaan dagang. Kemudian kita juga belajar mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Kita juga belajar mengenai buku besar dan buku pembantu. Dan belajar juga mengenai ikhtisar siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, kita juga belajar mengenai laporan keuangan perusahaan, yang mana itu terdiri dari laporan laba rugi atau income statement. Kemudian ada laporan perusahaan modal atau capital statement, kemudian neraca atau balance sheet, dan laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, di sini kita belajar ekonominya ekonomi akuntansi. Sudah pernah belajar mengenai akuntansi belum? Membuat jurnal umum, kemudian membuat jurnal khusus, buku besar, dan lain-lain. Soalnya di sini saya mengasumsikan kelas ini sudah pernah belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa. Ini Mbak Karisma, coba nanti saya ngomong ke Pak Riona. Oke, nanti coba ngomong ya. Belum pernah ya? Kok tahu-tahu di sini materinya langsung ke perusahaan dagang ya? Oke, nanti katanya Pak Riona ada rapat nanti. Jadi nanti kita sebelum fix kita belajar ini dulu aja ya. Mengenai akuntansi perusahaan dagang. Jadi ini ya. Jadi ini yang akan kita pelajari di semester 5 ini. Di semester 5. Oke. Nah, kita sekarang belajar bab 1 mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, di sini. Jadi perusahaan dagang itu ada 3 aktivitasnya. Yang pertama adalah ada aktivitas pembelian.
kemudian ada aktivitas penjualan, kemudian ada juga persediaan barang dagangan. Nah, ini berarti kelas ini sama sekali belum pernah belajar akuntansi ya. Jadi ini akan menjadi kelas pertama belajar akuntansi. Belum pernah mengenal akun, berarti gimana Mbak? Mbak Nazira, Mbak Herlin, Mbak Karisma? Oke, jadi belum pernah ya. Jadi kita pelan-pelan aja kalau gitu. Jadi akuntansi itu yang mana kita menyajikan apa namanya, apa-apa sih aktivitas menyajikan laporan yang mana isinya itu mengandung atau berisi tentang aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya kalau perusahaan dagang ini ada pembelian dan ada juga penjualan, kemudian ada juga persediaan barang. Mungkin di antara kita sudah pernah melakukan akuntansi ya, melakukan apa namanya pencatatan seperti akuntansi. Namun kita tidak menggunakan nama-nama akun yang sesuai standar gitu. Namun kita pasti sudah pernah menggunakan cara pencatatan seperti pencatatan akuntansi, misalnya ketika kita jualan apapun lah, misalnya jualan pakaian, kita kan mencatatkan ya apa yang sudah kita beli. Dari bakul misalnya, kita misalnya beli celana 5, beli baju 5, kemudian beli kerudung 7 atau berapa. Kemudian ketika ada yang laku, misalnya ketika ada yang laku, kita tulis di situ, oh laku dijual ke Mbak A, kemudian laku dijual ke Mbak B, kemudian laku dijual ke Mbak C. Kemudian di akhir, di ending, kita akan membuat laporan. Oh, kita beli barang dari Tengkulak misalnya 1 juta misalnya. Kemudian setelah saya jual, halo? Nggak dengar Mbak? Yang lain jelas nggak? Ini kok Mbak Mary sinyalnya susah katanya. Oke, jelas. Lanjut ya. Jadi tadi ya, pada dasarnya sebenarnya kita sudah pernah melakukan proses akuntansi gitu kan ya. Ya tadi, namun akun-akunnya itu belum standar gitu, sesuai keinginan kita, masih kayak gitu ya. Nah, namun sebenarnya kita sudah punya yang namanya konsep akuntansi, itu pencatatan gitu. Misalnya tadi ketika kita jualan pakaian misalnya, kita beli dari Tengkulak berapa, kemudian sudah kita jual berapa, kemudian di ending kita kan menghitung gitu. Misalnya kita beli nih 1 juta dari Tengkulak, kemudian setelah kita jual uangnya jadi 1,5 juta. Nah, untungnya berapa? Oh, ternyata 1,5 dikurangi 1.500.000, itu untung kita. Nah, itu contoh sederhana logika dari akuntansi itu seperti itu. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar ya, nanti setelah ini sudah belajar mengenai bagaimana sih akuntansi itu yang benar, pencatatan yang bagus itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa praktekkan ketika kita jualan, ketika kita berdagang gitu kan ya, pencatatannya itu seperti apa sih yang standar, itu yang tidak membingungkan, yang lebih simple gitu kan, seperti itu. Jadi jelas ya mengenai akuntansi itu seperti apa gitu, nanti apa yang kita lakukan di pelajaran ini tuh jelas ya nanti ya. Oke, nah di sini pembelian itu ada akun pembelian, kemudian ada akun beban angkut pembelian, kemudian ada juga akun potongan pembelian, dan ada akun retur pembelian. Kalau di penjualan ada 4 akun juga, ada akun penjualan, akun retur penjualan, akun potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Kemudian yang terakhir, persediaan barang dagangan. Akunnya hanya satu, yaitu akun persediaan barang dagangan. Nah, mengenai penjelasan mengenai akun-akun itu seperti apa sih, Miss? Gitu kan? Nanti kita lanjut di next penjelasan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih detail mengenai akuntansi perusahaan dagang, kita cari tahu dulu apa sih pengertian perusahaan dagang gitu kan. Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya itu melakukan transaksi pembelian dagang
pembelian barang dagangan dari pemasok atau supplier dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. Jadi yang namanya perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatannya itu dia melakukan transaksi pembelian barang dagangan dari supplier ya. Kemudian dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk. Jadi misalnya nih, misalnya saya jualan kerudung, ya, saya jual kerudung nih. Kemudian kalau saya jual kerudung itu belum namanya perusahaan dagang ya. Misalnya ada perusahaan A, dia itu menjual kebutuhan pokok masyarakat misalnya, kebutuhan pokok masyarakat. Nah dia kan tidak memproduksi sendiri ya. Perusahaan A itu tidak memproduksi sendiri barang-barang yang dijual, melainkan dia mengambil atau membeli barang-barang tersebut dari supplier. Nah, nanti dijual lagi ke konsumen tanpa mengubah bentuk dari barang yang sudah dibeli dari konsumen tadi. Itu namanya perusahaan dagang. Nah, kira-kira setelah menyimak dari penjelasan saya tadi, ada yang bisa memberi contoh nggak? Contoh perusahaan dagang itu seperti apa? Ada yang bisa memberi contoh? Contoh perusahaan dagang? Ini dari tadi kok kayaknya belum pada nyaut ya? Apa masih pada ini? Kerja ini jangan-jangan. Halo? Ada Mbak Nazira, Mbak Herlin, Mbak Karis, Mbak Bunda, Mbak Naisha, kemudian Mbak Mary. Nah, ada yang bisa memberi contoh nggak? Contoh perusahaan dagang itu apa? Baju grosir. Oke, ada lagi? Toko elektronik. Oke, kita lihat ya. Jadi contohnya adalah misalnya ada toko bangunan misalnya. Toko bangunan. Kemudian ada juga misalnya toko sepatu atau misalnya di sini Mbak Naisha menyebutkan ada toko baju grosir misalnya. Kemudian Mbak Mary adalah toko elektronik. Nah, kira-kira ciri khas dari perusahaan dagang itu apa sih setelah kita diskusi ini? Ciri khas dari perusahaan dagang itu apa? Ada apa gitu di perusahaan dagang? Tidak mengubah bentuk, kemudian pemasok barang terbesar. Kemudian apa lagi? Ada loh, ini karakteristik khusus yang dimiliki perusahaan dagang dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, ini. Jadi ciri khas perusahaan dagang adalah adanya persediaan barang dagangan. Yang mana tadi dibeli dari supplier tadi. Jadi misalnya kita sekarang membicarakan tentang perusahaan dagang. Contohnya misalnya perusahaan dagang itu adalah tadi toko sepatu, kalau enggak toko bangunan. Kenapa di sini dikatakan ada persediaan barang dagangan berbeda dengan perusahaan lain? Misalnya kita membandingkan dengan perusahaan jasa. Ada yang bisa memberi contoh? Contoh perusahaan jasa adalah apa? Contoh perusahaan jasa misalnya adalah bank. Di situ kan tidak ada barang dagangan kan kalau di bank. Di situ kan tidak ada persediaan barang dagangan kan karena yang dijual adalah jasa. Jadi dia jasa yang dijual itu kan tidak berbentuk gitu. Jadi perbedaannya di sini ciri khas dari perusahaan dagang dibandingkan dengan perusahaan jasa yaitu di perusahaan dagang itu ada yang namanya persediaan barang. Persediaan barang berbeda dengan perusahaan jasa. Jadi barang yang diperjualbelikan itu ada persediaannya gitu, ada stoknya gitu dari supplier. Seperti itu, jelas ya. Jadi apa yang disebut perusahaan dagang itu seperti apa itu jelas ya. Jadi kalau misalnya bank kemudian gadai itu bukan perusahaan dagang gitu, dia aja jasa.
Kalau yang ada barangnya, ada persediaannya, itu disebut dengan perusahaan dagang. Oke. Selanjutnya, kita di sini kita akan lebih mengenal ya mengenai karakteristik perusahaan. Jadi perusahaan itu ada perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, di sini karakteristiknya. Nah, di sini ada perusahaan jasa, kemudian dagang dan manufaktur. Yang saya kasih tanda kuning ini adalah perusahaan dagang. Kita fokus di sini di perusahaan dagang. Nah, di sini ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah produk yang dijual. Kalau perusahaan jasa, di situ dia produk yang dijual dia bersifat intangible atau tidak berwujud. Atau lazimnya adalah disebut service. Contoh misalnya di sini adalah bank misalnya. Bank menjual atau memiliki servis transfer misalnya. Nah, transfer itu kan dia tidak berbentuk ya. Transfer itu seperti apa sih? Transfer itu yang gimana produknya gitu kan? Kita kan nggak bisa melihat ya. Dia ada gitu, ada yang diperjualbelikan namun tidak bisa dilihat, itu yang namanya jasa. Jadi apa yang diperjualbelikan itu dia sifatnya intangible atau tidak berwujud. Berbeda dengan ketika kita membeli ice cream misalnya, kita membeli ice cream di Indomaret misalnya, itu kan barangnya kita bisa melihat. Nah, itulah perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan jasa itu dia barang yang diperjualbelikan itu intangible atau tidak berwujud, sedangkan kalau barang dagangan atau produk yang dijual di perusahaan dagang itu dia bersifat tangible atau berwujud. Lah, bagaimana dengan perusahaan manufaktur? Nah, perbedaan perusahaan jasa dengan manufaktur adalah kalau manufaktur itu barangnya dia ini bersifat bahan yang masih bahan baku ya, belum. Jadi barang setengah jadi gitu, bahan baku ya, barang setengah jadi. Jadi tetap dia barang yang dijual bersifat tangible atau berwujud. Oke. Kemudian asal produk ya. Kalau perusahaan jasa asalnya dari mana? Dari jasa dari pemilik. Kemudian kalau perusahaan dagang kira-kira tadi dari mana produk yang dijual? Halo? Tadi dari mana barang-barang yang dijual tadi asalnya dari mana? Oke, dari supplier ya, benar ya. Dari supplier. Nah, kalau perusahaan manufaktur, dia asal produknya adalah pengolahan bahan baku menjadi barang yang siap dijual. Kemudian kalau aktivitas pokok ya, kalau misalnya di perusahaan jasa itu aktivitasnya adalah membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas. Ya tadi ya, fasilitas transfer misalnya contohnya ya. Kalau di perusahaan apa namanya? Kalau di bank misalnya. Kemudian kalau perusahaan dagang, aktivitasnya itu ada 3. Ada aktivitas pembelian barang dari supplier, kemudian penyimpanannya tadi, kemudian ada penjualan barang ke customer. Nah, ini kalau manufaktur lebih banyak di aktivitasnya. Itu pembelian bahan pokok ya, kemudian penyiapan bahan, pengolahan bahan menjadi barang siap jual, kemudian penyimpanan barang jadi, dan penjualan barang jadi. Jadi bedanya tadi ya, kalau perusahaan dagang dan manufaktur ya. Kalau perusahaan dagang dia membeli dari supplier, tapi kalau manufaktur dia mengolah sendiri barangnya. Oke, misalnya perusahaan bank misalnya, perusahaan ban misalnya. Industri ban misalnya, dia kan dari karet menjadi ban. Nah, itu disebut perusahaan manufaktur. Nah, beda lagi dengan toko otomotif misalnya, dia membeli barangnya dari perusahaan manufaktur gitu kan, dari supplier. Jadi dia sudah membeli barang yang jadi. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang dia itu membeli barang mentah, kemudian dijadikan barang yang siap jual. Seperti itu. Nah, itu dari ketiga perusahaan ini itu memiliki akuntansi atau pencatatan yang berbeda. Nah, sekarang kita fokus di pencatatan atau akuntansi pada perusahaan dagang seperti itu. Oke, mengenai framework dari perusahaan jelas ya.
Jadi perusahaan itu macamnya ada ini ya. Kemudian cara pencatatannya itu pun berbeda gitu. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah pencatatan pada perusahaan dagang. Nah, di sini. Jadi tahap kegiatan perusahaan dagang itu pertama adalah ini pembelian barang ya, pembelian barang dari customer, kemudian barangnya disimpan jadi persediaan tadi, kemudian barangnya dijual ke customer. Jadi ada tiga tahap dalam perusahaan dagang gitu. Yang pertama adalah pembelian barang dari supplier, kemudian barang tersebut dijadikan sebagai persediaan ya, kemudian barang persediaan tadi dijual ke konsumen. Jadi ada 3 step di perusahaan dagang. Nah, selanjutnya dalam perdagangan barang harus ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Nah, kenapa? Karena hal ini agar jelas gitu antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Siapa sih yang akan menanggung pembayaran? Bagaimana sih proses penyerahan barangnya gitu kan? Jadi dalam perdagangan barang itu harus ada perjanjian antara pembeli dan penjual agar tadi ya jelas gitu antara hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Siapa yang akan menanggung angkutan biaya angkut atau ongkir, kemudian bagaimana penyerahan barangnya gitu kan? Itu harus ada perjanjian gitu antara pembeli dan penjual. Yang pertama, kita belajar mengenai syarat pembayaran. Nah, apa sih syarat pembayaran gitu kan? Syarat pembayaran adalah mekanisme atau tata cara pembayaran harga barang yang dibeli. Jadi, pembelian itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan pembelian tunai. Kemudian yang kedua adalah pembelian kredit. Jadi ini harus ada perjanjian gitu. Ada nyamuk. Ada perjanjian antara penjual dan pembeli. Jadi pembelian itu dilakukan secara kredit atau secara tunai sih. Nah, itu harus ada perjanjian antara pembeli dan penjual. Kemudian dalam syarat pembayaran seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus ya. Setelah terjadi pembelian tadi ya, kan ada proses pembayaran dalam pembelian. Dalam syarat pembayaran itu seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh di sini adalah syaratnya adalah misalnya N/30. Artinya apa? Artinya adalah pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Jadi ketika terjadi proses pembelian tadi ya, dalam proses pembelian itu kan ada proses pembayaran ya. Nah, dalam pembayaran itu seringkali itu dicantumkan syarat-syarat tertentu gitu, syarat-syarat khusus yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, di sini ada syaratnya misalnya adalah yang pertama adalah N/30 yang mana artinya adalah pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Nah, sekarang saya tanya, kalau misalnya tanggal transaksinya adalah tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari. Kira-kira pembayaran tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal berapa, Mbak? Kalau misalnya kita menggunakan perjanjian N/30. Halo? Tes. Gimana? Ayo. Paham nggak sama penjelasan saya tadi?
Nah, tadi ya, paham nggak? Kalau paham, gimana? Bisa jawab nggak pertanyaan saya tadi? Jangan-jangan belum paham nih. Oke, jadi nggak paham katanya Mbak Dasem. Oke. Jadi kan gini ya. Nah, dalam perdagangan, ya, dalam perdagangan barang itu harus ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Jadi dalam proses tadi ya, dalam perdagangan tadi itu harus ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam hal apa? Dalam hal dua ini, pembayaran dan penyerahan barang. Kenapa? Karena agar jelas gitu antara hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Cara bayarnya tuh gimana sih? Cara nyerahin barangnya tuh bagaimana sih gitu kan? Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian ketika kita membicarakan masalah pembayaran. Nah, itu bagaimana gitu? Dalam pembayarannya itu mau dibayar secara tunai atau dibayar secara kredit seperti itu. Nah, jadi pembayaran itu atau pembelian itu dapat dilakukan dengan dua cara, dengan tunai atau kredit ya. Nah, dalam pembayaran juga itu seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus ya. Jadi ketika jadi dalam proses dalam perdagangan itu ya, itu kan ada pembayaran. Nah, dalam pembayaran itu seringkali dicantumkan syarat-syarat khusus yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli gitu kan. Contohnya adalah syarat-syarat khusus yang common atau yang biasa ditemui adalah mungkin kita belum pernah menemui gitu. Saya juga belum pernah menemui. Ini yang menemui ini adalah misalnya seperti tadi misalnya toko bangunan misalnya. Toko bangunan dia membeli dari supplier sebanyak misalnya 20 juta misalnya. 20 juta ya misalnya kita asumsikan seperti itu. Contohnya adalah 20 juta misalnya. Nah, pembayaran dari 20 juta itu ya, itu seringkali ini dicantumkan syarat-syarat khusus yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Apakah 20 juta itu harus dilunasi langsung atau secara kredit? Atau ada syarat-syarat tertentu lainnya atau syarat-syarat khusus lainnya misalnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah di sini. Misalnya 20 juta itu dibayar dengan syarat N/30. Nah, N/30 ini artinya apa? Artinya adalah pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal faktur atau tanggal transaksi. Jadi misalnya contoh toko bangunan tadi dia melakukan pembelian barang ke supplier misalnya tanggal 2 Januari misalnya. Nah, mereka menggunakan perjanjian N/30. Sehingga selambat-lambatnya si pembeli tadi harus membayar ke supplier maksimal tanggal 2 Februari. Karena 30 hari setelah tanggal transaksi. Gimana? Jelas nggak masalah N/30 nih? Halo? Oke. Kalau jelas ya, kalau misalnya dilakukan pembelian pada tanggal 5 Januari, selambat-lambatnya bayar tanggal berapa nih, Mbak? Halo? Selambat-lambatnya oke, 5 Februari. Ini kok Mbak Nasya 30 Februari toh? Yang benar 5 Februari Mbak, karena 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi 5 Januari ditambah 30 hari. Yang benar adalah 5 Februari. Oke, jelas ya? Jadi kalau misalnya nanti suatu saat misalnya kita jadi pengusaha, misalnya toko kelontong, kita beli barang dari customer berbanyak juta misalnya, kita melihat syarat perjanjian seperti ini. Nah, kita sekarang sudah tidak bingung ya, karena kita sudah belajar. Oke?
Selanjutnya, ada syarat perjanjian khusus lagi yang biasa ditemui, yaitu N per IOM. Apa sih IOM ini? Singkatan dari end of month. Artinya adalah pembayaran seluruh harga barang dagangan dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai akhir bulan yang bersangkutan. Misalnya tadi ini jawaban Mbak Neisha. Kalau misalnya tadi kita beli barang tanggal 5 Februari, kalau menggunakan syarat N per IOM ini tadi, EOM tadi ya, atau IOM bahasa Inggrisnya, itu kita bayarnya kalau 5 Februari tanggal transaksi, kalau kita membeli tanggal 5 Januari ya, 5 Januari tanggal transaksi, maka kita harus membayar selambat-lambatnya tanggal berapa? Tanggal 30 Februari. Ini kayaknya harus saya tulis biar nggak bingung ya. Jadi syarat-syarat jadi ada yang pertama adalah N per 30. Contohnya misalnya pembelian barang. Pembelian barang ke supplier tanggal 5 Januari. Maka maksimal pembayarannya adalah tanggal 5 Februari. Tentu misalnya ini tahunnya sama ya, karena 30 hari misalnya tahun 2015 nih. Jadi ini harus bayarnya tanggal tahun 2015. Kemudian kalau yang dengan syarat yang kedua misalnya N per AEOM, kalau pembelian barang Oke, kalau gini jelas nggak? Kelihatan nggak? Oke, jadi kalau menggunakan syarat N per 30 adalah pembelian barang ke supplier misalnya tanggal 5 Januari. Maka maksimal pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal 5 Januari, yaitu tanggal 5 Februari. Nah, berbeda ketika kita menggunakan syarat khusus N per IOM ya. Jadi pembelian barang ke supplier tanggal 5 Januari, maka maksimal pembayarannya adalah tanggal 30 Februari. 30 Januari. Karena ini adalah end of month. Jadi maksimal pembayarannya adalah akhir bulan di bulan terjadi proses pembelian atau transaksi. Oke. Kalau yang pertama kayaknya udah jelas ya. Saya kasih pertanyaan lagi nih kalau yang kedua. Kalau misalnya tanggal beli misalnya 3 Maret misalnya. Maksimal bayarnya tanggal berapa nih? Maksimal bayarnya tanggal berapa kalau kita pakai end of month? Halo. Oke, 31 Maret. Maret itu ada 30 apa 31 ya? Ada 31 ya.
Jadi maksimal bayarnya adalah 30 Maret. Oke. Jelas ya? Clear. Oke, kita lanjut. Next. Nah, misal ini. Udah bisa ya? Ini tadi udah saya kasih contoh nih. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini yang lebih ribet nih. Yang lebih complicated tapi tetap bisa kita pelajari. 2/10, N per 30. Nah, ini adalah contoh syarat pembayaran yang lain. Tadi kita sudah mengenal N per 30, kemudian N per EOM ya, kemudian IOM ya, end of month. Kemudian yang ketiga ini ada, misalnya contoh adalah 2/10, N per 30. Apa sih artinya ini? Artinya adalah 2/10, artinya adalah pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2%. 2% itu dari mana? 2% ini adalah 2/10, itu kan ya 2% ya, artinya pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2%. Artinya kalau 2/10. Nah, apabila penyerahan dilakukan paling lambat 10, oke, ulangi. Jadi 2/10 artinya adalah pembeli akan menerima potongan harga sebesar 2% apabila pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Jadi 2/10 ini artinya adalah apabila pembeli itu melakukan pembayaran ke supplier kurang dari atau paling lambat 10 hari dari tanggal transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Kemudian apa arti N per 30? N per 30 adalah artinya jangka waktu pelunasan adalah 30 hari. Jadi sebenarnya jangka maksimal pelunasan adalah 30 hari. Namun apabila pembeli melakukan pembayaran 10 hari setelah tanggal transaksi ya, maksimal 10 hari pada tanggal transaksi, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Kira-kira jelas nggak kalau yang 2/10 N per 30 nih? Agak bingung ya? Halo? Mbak Mary jelas, gimana dengan yang lain? Kalau nggak jelas saya terangkan lagi nih. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai syarat penyerahan. Tadi kita sudah belajar mengenai syarat pembayaran, kemudian sekarang kita belajar mengenai syarat penyerahan. Nah, syarat penyerahan barang merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terimanya barang yang diperjualbelikan. Nah, dalam syarat penyerahan barang ditentukan pihak yang menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Jadi, di sini ketika kita membicarakan tentang penyerahan barang, kita akan belajar mengenai siapa sih yang akan menanggung biaya ongkir atau biaya pengiriman barang. Ya, siapa yang menanggung biaya pengiriman barang? Kemudian di sini ada syarat-syarat pembayaran yang biasanya sering terjadi dalam perdagangan. Pertama adalah franko gudang penjualan atau fee on board shipping point atau FOB shipping point. Artinya adalah di sini adalah penjual menyerahkan semua barang yang dijual kepada pembeli di gudang penjual. Jadi proses transaksi jual beli itu sudah diakui di gudang penjual. Nah, pihak yang menanggung beban pengiriman siapa? Pihak yang menanggung beban pengiriman adalah pembeli, karena transaksi tadi itu sudah diakui di gudang penjualan tadi. Transaksi jual belinya sudah diakui di gudang penjualan, di gudang si penjual. Jadi yang menanggung beban pengiriman adalah pembeli. Kemudian
biaya pengangkutan barang dagangan tersebut akan menambah harga pokok yang dibeli. Jadi karena yang menanggung biaya pengiriman adalah pembeli, maka biaya pengangkutan tersebut akan menambah harga pokok dari barang yang sudah dibeli oleh tadi pembeli ya. Jadi ketika melakukan pencatatan pada akun tadi ya, ketika melakukan pencatatan ya si pembeli atau yang punya toko ini, itu dia mengakui biaya ongkir atau pengiriman barang itu menjadi atau termasuk dalam atau menambah harga pokok dari barang yang dibeli. Kemudian Franko gudang pembeli atau Fee on Board Destination Point atau FOB Destination Point. Artinya adalah penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli di gudang pembeli. Jadi di sini transaksi diakui itu ketika barang yang sudah dibeli itu sudah sampai di tempat pembelinya. Itu namanya Franko gudang pembeli. Nah, pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya transport untuk membawa pulang barang tersebut. Karena tadi proses transaksinya itu tadi ya terjadi diakuinya itu setelah barang sudah sampai di gudang pembeli. Nah, segala kerugian yang terjadi saat pengiriman ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh penjual. Karena tadi ya prosesnya itu atau diakuinya transaksi jual beli tadi ketika barang sudah sampai di tempat pembeli. Jadi segala kerugian itu ditanggung oleh penjual. Nah, kemudian ada cost insurance and freight atau CIF. Artinya adalah pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Jadi di sini biasanya itu dilakukan pada transaksi ekspor impor. Jadi ketika pada transaksi ekspor impor itu biasanya ada asuransinya ya. Nah, yang menanggung premi asuransi itu pihak penjual. Jadi di sini pihak penjual itu harus menanggung beban pengiriman dan premi asuransi. Premi asuransi kerugian barang yang sudah dijual. Jadi ini ya kalau syarat pembayaran. Ini kok syarat pembayaran tuh? Ini judulnya bukan syarat pembayaran ya, tapi syarat penyerahan ya, maaf yang salah ya. Ini bukan pembayaran ya, namun syarat penyerahan. Syarat penyerahan barang itu biasanya yang sering ditemui adalah ada 3 ini. Franko gudang penjual, kemudian franko gudang pembeli, atau cost insurance freight. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, di sini ada akun-akun dalam perusahaan. Akun-akun itu gimana ya nanti? Nanti penjelasan mengenai apa sih akun nanti ada di slide selanjutnya. Kalau saya ngejelasin kayak gini, kalau dengan omongan kayaknya susah, langsung melihat gambarnya aja. Jadi di sini ya, akun-akun dalam perusahaan dagang itu yang pertama adalah pembelian barang dagangan atau purchases. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga atau purchases, return and allowance. Kemudian yang ketiga ada potongan pembelian atau purchases discount. Keempat ada beban angkut barang yang dibeli atau freight in. Kemudian penjualan barang dagangan atau sales. Kemudian retur penjualan dan pengurangan harga atau sales return and allowance. Kemudian pembayaran beban angkut barang yang dijual atau freight out. Kemudian ada potongan penjualan atau sales discount dan persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Oke, detailnya ada di next slide. Nah, di sini pertama kita membahas detail mengenai pembelian barang dagangan atau purchases. Nah, akun pembelian barang dagangan berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit. Jadi, ini loh yang namanya akun. Nah, ini di keterangan ini di kolom keterangan ini kan ada pembelian. Aduh. Bentar. Nah, ini.
ada pembelian, kemudian ada kas ini ya. Ini namanya akun. Kemudian ada pembelian, kemudian utang dagang. Ini namanya akun. Jadi yang namanya akun itu ini. Akun itu berarti apa ya? Berarti akun ya ini ya, apa namanya? Nama-nama yang digunakan ya, keterangan dalam keterangan ini, dalam keterangan ketika kita mencatat proses transaksi itu tadi. Jadi sekarang udah tahu ya yang apa yang disebut dengan akun. Ketika kita membicarakan akun ya ini tadi nama-nama atau gaya pencatatan, nama-nama ya, nama-nama misalnya pembelian, kas, utang dagang itu namanya akun. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam apa namanya yang kita pelajari di ekonomi semester ini, ya kita melakukan proses akuntansi seperti ini, kita membuat pencatatan seperti ini. Jadi pelajaran kita adalah membuat seperti ini, membuat kolom-kolom seperti ini, kemudian melakukan pencatatan, kemudian kita pencatatannya seperti apa gitu kan ya, kita menganalisis transaksi. Itu yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi kita pelajarannya adalah sebenarnya praktek semester ini, bukan teori. Jadi ketika ada transaksi seperti ini tuh cara mencatatnya tuh seperti apa sih? Itu yang akan kita pelajari di semester ini. Contohnya adalah di sini ya, ada transaksi. Kita sekarang mempelajari mengenai akun pembelian barang dagang atau purchases. Nah, di sini ada contoh transaksi. Yang pertama adalah transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. 3 Maret 2006 dibeli secara tunai. Ulangi ya. Contoh di sini ada yang pertama adalah transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Jadi kasusnya adalah di sini pada tanggal 3 Maret 2006 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta. Nah, ini gimana sih cara mencatat case atau kejadian pembelian seperti ini, kejadian pembelian tunai seperti ini ya. Nah, cara mencatatnya adalah seperti ini. Pada tanggal 2006, pada tanggal 3 Maret ya. 3 Maret 2006. Jadi kita cara tanggalnya dulu, 2006, kemudian tanggal 3 kan. Dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta. Jadi di situ, ketika ada proses pembelian secara tunai, di sini melibatkan dua akun, yaitu ada pembelian dan ada juga kas. Ini saya agak ribet nih ngejelasinnya, soalnya belum pernah sama sekali kayaknya ya belajar ya. Kita belajarnya perlahan aja nih. Jadi ya, ketika ada proses jual beli itu, ketika ada proses pembelian ya. Contoh di sini ini kita baru belajar mengenai ini loh. 3 Maret 2006. Oke? 3 Maret 2006. Ada kasus seperti ini. 3 Maret 2006 dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta. Gimana sih cara mencatatnya gitu kan? Cara mencatatnya adalah seperti ini. Sini ada tanggal 3, kemudian tahunnya ini 2006, kemudian bulannya Maret. Nah, gimana sih cara mencatatnya gitu kan? Cara mencatatnya adalah ketika ada kasus yang seperti ini, kita melibatkan dua akun, yaitu pertama adalah pembelian, yang kedua adalah kas. Nah, pembelian di sini tadi, ini D, artinya adalah debit. Kemudian K adalah kredit. Di mana kita mencatat, di mana kapan kita memasukkan suatu angka itu ke dalam debit, kapan kita melakukan atau pencatatan atau memasukkan angka itu ke dalam kredit. Kita mencatat angka atau memasukkan angka ke dalam debit itu apabila itu menambah harta perusahaan. Kita menambah sesuatu. Ketika kita melakukan pembelian misalnya, kita melakukan pembelian barang ya. Itu kira-kira apa yang bertambah? Apa yang berkurang? Seperti itu ya. Kemudian kapan kita melakukan pencatatan di kolom kredit, yaitu ketika sesuatu
yang kita punya itu berkurang. Contohnya misalnya tadi 3 Maret dibeli secara tunai barang dagangan seharga 3 juta. Nah, di sini kira-kira pembelian atau purchases. Di sini kan ada pembelian barang ya. Jadi di sini barangnya ada. Ketika kita melakukan pembelian barang, barangnya berkurang atau bertambah kira-kira? Halo? Halo? Jelas nggak ini? Tes, 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 tes. Oke, bertambah. Nah, ketika kita melakukan pembelian barang, itu kan barangnya kan bertambah. Nah, makanya, karena ada penambahan tadi, maka dia dimasukkan ke kolom debit. Oke? Nah, ketika kita melakukan pembayaran, ketika kita melakukan pembelian, apa sih yang berkurang gitu kan? Yang berkurang apa? Yaitu uang. Uang kita atau cash kita. Ya. Uang pada kas kita. Jadi kalau misalnya uang kita berkurang itu bukan tulisannya di sini uang. Uang itu bukan, tapi itu melibatkan kas. Jadi kita tulis kas, ya. Jadi ketika kita melakukan pembelian barang itu logikanya adalah barang yang kita punya itu barang yang kita punya itu bertambah, namun kas kita itu berkurang atau uang kita itu berkurang. Jadi kalau ini Mbak Mary bilang saldo. Jadi yang namanya akun itu tidak bisa diubah-ubah Mbak, itu sudah aturan gitu. Sudah aturan. Kalau misalnya di akuntansi itu ada standarnya gitu. Kita tidak bisa menggunakan kalau kas saldo gitu kan. Kita ada saldo tapi nanti kita pelajarinya di ending. Jadi inilah akun gitu. Jadi yang namanya akuntansi itu ada standarnya, ada PSAK-nya namanya. Nah, kita nggak bisa ngubah-ngubah akun. Akun ya seperti ini. Ini sudah ada standarnya di dalam ilmu akuntansi itu ada standarnya. Kalau misalnya kita mau belajar ilmu akuntansi yang benar gitu ya, itu ada standarnya. Jadi ketika pembelian itu akunnya harus di mana, seperti apa, itu ada standarnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita mempelajari dulu tentang pembelian barang atau purchases. Contohnya adalah tadi, pada tanggal 3 Maret tadi ya, terjadi transaksi ini. Transaksi pembelian. Jadi, kenapa kok kayak gini gitu? Kenapa kok jadinya kayak gini, Bu? Penulisannya itu. Jadi, logikanya adalah ketika kita membeli barang, ketika kita melakukan pembelian, itu barang kita kan bertambah. Maka kita catat di sisi debit, karena barang kita bertambah. Nah, pada saat yang sama juga ketika kita membeli barang, uang kita atau kas kita itu berkurang, maka kita catat di sisi debit. Oke, jelas gitu ya? Sampai sini jelas ya untuk yang pembelian secara tunai. Oke, jelas ya? Gimana? Soalnya belum pernah belajar jadi kita harus pelan-pelan. Oke. Kemudian sudah jelas ya Mbak Mary ya. Yang lain juga semoga jelas. Yang kedua adalah kita belajar mengenai transaksi pembelian barang dengan dagangan ya, barang dagangan secara kredit. Pada tanggal 10 Maret 2006 dibeli secara kredit barang dagangan seharga 12.500.000 dari toko Makmur Jakarta. Jadi di sini ada pembelian barang juga, ada pembelian barang lagi. Jadi kita masukkan ke sisi debit karena barang kita bertambah ya. Maka pembelian barang kita masukkan ke sisi debit sebesar 12.500.000. Kemudian karena ini kita beli secara kredit, gitu kan ya, uang kita tidak berkurang, ya. Namun apa? Namun itu akan menambah utang dagang kita. Jadi utang dagang kita masuk ke sisi kredit. Jadi di sini karena kita membeli barang secara kredit, maka di sini tidak ada hubungannya dengan kas gitu, karena kas kita belum keluar karena kita membayarnya secara hutang. Berbeda ketika kita sudah membayar, beda lagi. Ini kita transaksinya penjelasannya hanya seperti ini.
Jadi kita kan membeli barang namun secara kredit. Maka di sini hanya melibatkan akun pembelian dan utang dagang. Jadi kalau cash itu kita berhubungan dengan kas, namun ketika kita menggunakan atau melakukan pembelian secara kredit, maka bukan kas namun utang dagang yang dimasukkan ke sisi kredit. Agak sedikit ini ya, karena hal baru, nanti next lah kita lebih deeper lagi ya. Tapi kalau akuntansi ya itu, karena ini praktek jadi harus seksama memang. Gimana Mbak? Sampai sini semoga jelas ya. Oke. Kita pelan-pelan aja, sabar aja belajar akuntansi ya. Oke, sip. Karena ini tinggal 2 menit nih, maka saya akhiri aja dulu ya pelajaran malam ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Saya mohon maaf karena tadi saya telat ngasih linknya. Kenapa? Karena kelas satunya itu malah masuk ke kelas ini gitu linknya. Jadi tadi siswanya ini malah siswa lain gitu bahasa Indonesia, terus saya minta cancel ke guru satunya, nggak bisa gitu, nggak bisa Mbak, nanti aja kalau sudah masuk terus diakhiri kelasnya, terus nanti baru masuk bikin link lagi. Jadi makanya tadi saya baru bisa bikin link setelah jam 9 malam. Tapi alhamdulillah kita masih bisa proses belajar mengajar dengan lancar ya, alhamdulillah ya, masih lancar ya. Ya bingung juga ya. Ya kalau minggu pertama gini biasanya masih kayak gitu, Mbak. Tapi insya Allah nanti kalau udah minggu depan kita udah efektif lagi ya. Karena udah jelas kita masuk fisik yang mana, kelas yang mana, jam berapa gitu, materinya apa. Oke, terima kasih untuk kehadirannya di kelas malam ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan. Jadi kekurangan hanya milik saya, kelebihan datangnya dari Allah. Saya agak belibet nih nerangin akuntansi, karena biasanya kalau akuntansi itu enaknya praktek gitu kan. Karena ini baru, jadi kita sama-sama sabar, kita kalem aja belajarnya. Sedikit-sedikit, yang penting nanti kita bisa. Oke? Ya, rekamannya aktif. Sudah saya rekam. Oke, terima kasih. Dan marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat istirahat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di hari Sabtu di pelajaran sosiologi. Jangan bosan ya ketemu saya. Karena KPC ini banyak saya yang ngajarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.